Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni Efridianti dari kelompok 11. Saya akan membacakan materi dengan judul urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, A. Klasifikasi urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Urutan surat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat surat-surat yang tidak sama jumlah ayatnya dan tidak sama panjang pendeknya. Misalnya surat At-Tahrim dan surat Al-A'la memiliki jumlah ayat yang sama, yaitu 19 ayat. Namun surat At-Tahrim ternyata lebih panjang daripada surat Al-A'la. Berdasarkan panjang pendeknya surat, maka para ulama mengklasifikasikan surat-surat Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu As-Sabi'ul At-Tihwal, yaitu 7 buah surat yang panjang-panjang. Ketujuh surat ini adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-Ma'idah, dan Yunus. Kemudian Al-Mi'un, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih. Contohnya seperti surat Hud dan surat Yusuf. Ketiga, Al-Matsani, yaitu surat-surat yang terdiri kurang dari 100 ayat. Contohnya surat Al-Alaq, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang terakhir, Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek-pendek seperti surat Al-Alaq, Al-Qadar, dan An-Nasr. Selanjutnya, pembuka dan penutup atau tempat berhenti surat dalam Al-Quran. Ada 10 macam pembuka surat atau fawatih aswar. Yang pertama, asana, yaitu kata-kata yang berisi pujian kepada Allah. Yang kedua, huruf-huruf hijaiyah seperti alif, lam, mim. Yang ketiga, bentuk seruan kata ya ayyuha seperti alladzina amaru, an-nabi. Yang keempat, kalimat-kalimat pertanyaan seperti yas'alunaka. Kelima, dimulai dengan sumpah seperti wal asr. Keenam, dimulai dengan kata-kata pengandaian. Contohnya idza ja'al munafiqun. Ketujuh, kata yang menunjukkan perintah seperti iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kedelapan, dimulai dari kata tanya seperti amma yatasaalun. Kesembilan, kata yang menunjukkan doa seperti wailul lil mutaffifin. Yang ke-10 dimulai dengan kata yang menunjukkan arti. Kedua, urutan ayat dalam Al-Quran. Kata ayat digunakan oleh Al-Quran beberapa kali merujuk pada makna yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat. Bila diklasifikasikan sesuai dengan golongan ayatnya, maka diketahui yang masuk golongan ayat Makkiyah ada 4.475 ayat dan ayat Madaniyah sebanyak 1.761 ayat. Sedangkan jumlah kalimat dalam ayat yang terdapat di semua surat dalam Al-Quran tercatat sebanyak 77.437 kalimat. Juga hurufnya diketahui berjumlah 323.671 huruf. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Ibnu Katsir menyebutkan beberapa pendapat dan beliau tegaskan bahwa jumlah ayat Al-Quran tidak kurang dari 6.000 ayat, sementara lebihnya diperselisihkan. B. Penjelasan urutan surat dan ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, urutan surat dalam Al-Quran tauqifi atau taufiki. Dalam sistematika penyusunan surat mushaf Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Sistematika surah mushaf secara tauqifi, pendapat ini menyatakan bahwa sistematika surah mushaf Al-Quran adalah tauqifi, yakni tertib mushaf berdasarkan ketetapan dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertib ayat-ayatnya ketika diberitahukan malaikat Jibril atas perintah Tuhan. Pemaparan ini tentunya menjadi bukti bahwa malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala terlibat langsung menuntun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menetapkan sistematika surah mushaf Al-Quran. Berdasarkan tauqifi dari Nabi, artinya telah ditetapkan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu.
Alasan pendapat ini ialah para sahabat telah mencapai konsensus atau ijma' atas mushaf yang ditulis pada masa pemerintahan Utsman. Ada 3 aliran utama dalam masalah urutan surat-surat dalam Al-Quran. Pertama, menyatakan bahwa urutan surat-surat Al-Quran itu adalah berdasarkan hasil ijtihad sahabat, bukan berdasarkan tauqifi atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyatakan bahwa urutan surat-surat Al-Quran itu adalah secara tauqifi ayat atau berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, kecuali Quran, surat Al-Quran, surat Al-Anfal, dan Al-Baroah. Ketiga, urutan surat-surat Al-Quran sebagaimana ayat-ayat dan huruf-hurufnya adalah berdasarkan tauqifi atau instruksi Nabi, bukan berdasarkan pada ijtihad sejumlah sahabat. Dari beberapa keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa urutan surat-surat Al-Quran itu ditulis secara tauqifi dari Rasulullah SAW, dan bahwasanya Al-Quran itu diajarkan dengan cara tersebut. Yang kedua, urutan surat dalam Al-Quran tauqifi atau taufiki. Al-Quran terdiri atas surat-surat dan ayat-ayat, baik yang panjang maupun yang pendek. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surat dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Imam Asy'ari berkata, ijma' dan nas banyak sekali yang menyatakan bahwa tertib ayat adalah tauqifi, yaitu berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW dari riwayat Huzairah bin Al-Yamani. Dengan demikian, tertib ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada dalam mushaf yang beredar di antara kita, yakni tauqifi, tanpa diragukan lagi. Al-Suyuti telah menyebutkan hadis-hadis berkenaan dengan surat-surat tertentu. Ia mengemukakan pembacaan surat-surat yang dilakukan Nabi di hadapan para sahabat itu menunjukkan bahwa tertib atau susunan ayat-ayatnya tauqifi, sebab para sahabat tidak akan menyusun dengan tertib yang berbeda dengan yang mereka dengar dari bacaan Nabi. Maka sampailah tertib ayat seperti demikian kepada tingkat mutawatir. Yang selanjutnya, C. Penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Pertama, surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal dikenal dengan nama surat Badar. Nama tersebut lahir karena ayat-ayat ini menguraikan tentang peperangan Badar yang merupakan perang antara Rasulullah SAW bersama kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah di lembah yang bernama Badar. Ia juga dinamai surat jihad karena banyak ayat-ayatnya berbicara tentang jihad. Yang kedua, surat At-Taubah. Surat At-Taubah merupakan surat ke-9 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat ini terdiri dari 129 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Surat At-Taubah merupakan satu-satunya surat yang tidak diawali basmalah dalam penulisannya. Surat At-Taubah merupakan pernyataan umum mengenai berakhirnya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy. Selama kaum musyrikin masih melakukan kejahatan, menganiaya dan menyiksa, bekerja sama dengan Yahudi, dan berkhianat terhadap kaum muslimin, tidak ada lagi perjanjian damai. Tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan terhadap mereka. Maka dari itu, surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah, karena sejatinya kata basmalah artinya adalah mengandung isi kedamaian. Sedangkan surat At-Taubah diturunkan untuk berperang melawan orang-orang kafir yang melanggar janji. Demikian materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.